Ini tolong dari ada komponen yang rusak. Kalau LG tombol yang sering rusak, tombol ini yang diganti aja. Jadi ganti tombol apa? Ganti bisa ganti. Tombol bagus lagi. Iya. Mana yang rusak? Mana yang rusak? Ya. Nih, masuk sampai betul. Mana aku? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang benar dulu ganti. Teman-teman, karena nggak bisa saya kerjain di lokasinya, karena situasi dan kondisinya nggak memungkinkan untuk mengerjakan di sana, akhirnya mainboardnya saya bawa ke bengkel untuk saya utak-atik di bengkel ya teman-teman. Dengan ini jadi saya bisa lebih jelas untuk ngelihat kira-kira bagian mana aja yang rusak di mainboard ini, di TV ini teman-teman, TV LG 21 in yang skemanya nggak bisa saya temukan di internet. Jadi saya pakai skema yang hampir-hampir mirip, sama-sama 21 in juga. Biasanya tuh kurang lebih aja sama. Kalau misalnya kita perhatikan di dalam PCB ini banyak komponen yang rusak teman-teman. Jadi saya menemukan ada beberapa komponen yang rusak. Salah satunya adalah sikring 4 ampere. Sikringnya putus. Nah, sikring putus itu biasanya terjadi karena kerusakan pada STRW 6554. Jadi STR-nya saya lepas, sikringnya saya lepas. Kemudian ada sebuah kapasitor ground yang pecah karena kesambar petir. Itu biasa, wajar kalau kesambar petir kapasitornya sering pecah juga. C843, ukurannya 4KV 2222 M. Kemudian ada sebuah Elco 35 volt di sini, 1000 apa 10.000 mikrofarad gitu. 1000 mikrofarad. Ini adalah Elco vertikal yang udah melendung seperti ini. Ini udah pasti rusak. Terus tombol CH ini udah rusak, ini sama sekali nggak bisa ditekan. Ini ada tombol volume, masih bisa ditekan. Kemudian menu masih bisa ditekan. Menunya ini TV sama video, menu sekaligus menu untuk TV sama video. Terus ini oke, ini volume. Karena yang punya TV ini menggunakan TV kabel yang diinputkan melalui AV, jadi tunernya hampir-hampir nggak pernah dipakai karena nggak pakai antena dan nggak perlu kabel koaksial akhirnya. Dan yang perlu diingat, ini adalah soket untuk degaussing atau ground, dan ini nanti harus dipasang teman-teman. Kalau nggak dipasang berabe nanti. Saya ngelihat di sini ada Elco yang udah kering loh teman-teman. Ada Elco video 180 volt yang jelas kelihatan kering di sini. Tapi herannya kok yang punya bilang longgar aja katanya. Apanya yang longgar ya? Saya pun udah kasih tahu ke yang punya ini bukan longgar, tapi ada banyak komponen yang rusak. Saya tunjukin lah akhirnya komponennya sama beliau teman-teman. Mungkin disampaikan supaya harganya jadi lebih murah kali ya. Padahal ya sama aja. Ini dia Elco nya. Elco ini jelas kering tapi nggak kelihatan sebelumnya. Tuh udah agak melengkung, tapi nggak apa-apa lah. Pasang aja lagi. Karena nggak ada keluhan soal gambar sama suaranya. Tapi karena pada awalnya dia itu
terlalu defensif waktu saya tanyain tentang TV-nya. Akhirnya jadi saya banyak timbul kecurigaan gitu. Waktu informasi disampaikan benar atau tidak itu kan kita bisa verifikasi teman-teman. Artinya informasi yang disampaikan itu benar apa bohong gitu. Itu paling gampang untuk dicek dari argumen yang disampaikan gitu. Pertama dikatakan bahwa ngidupin TV-nya nggak dari sini mas, jadi ini langsung dicolok aja gitu. Saya heran kenapa kok kalimat itu muncul, padahal nggak mungkin kalau misalnya kita menghidupkan TV tanpa tombol on off tuh nggak mungkin. Itu satu. Terus yang kedua, hidupinnya nggak perlu pakai yang ini. Nah gimana sih, aneh kan? Aneh teman-teman, jadi ya saya ikutin aja. Terus dikatakan gambarnya tuh bagus gitu katanya, gambar dan suaranya bagus. Bagaimana mungkin gambar dan suaranya bagus kalau misalnya saya menemukan ada elko vertikal yang rusak seperti ini? Pasti gambarnya melengkung dan gambarnya pasti nggak bagus. Itu yang ketiga. Terus apalagi ya, udah sih 3 itu aja. Nah elko ini biasanya nggak rusak karena kesambar petir teman-teman. Kalau kapasitor yang pecah seperti ini rusak karena kesambar petir, saya maklumi, dan ini memang benar wajar. Kapasitor yang rusak kesambar petir jadinya ya kayak gini. Langsung aja deh kita lanjutkan perbaikannya. Ya moga-moga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bahwasanya sebuah kejujuran itu sangat penting, meskipun dalam hal elektronik, soal servis menyervis, karena kita nggak jual bohong-kebohongan di sini ya teman-teman. Kita jual jujur-jujuran aja. Elko-nya saya solder lagi yang saya curigai kering itu. Terus saya mau ganti kapasitor yang ukurannya adalah 222M 4kV. Ini dipasang di sini teman-teman. Kapasitor 4kV, kapasitor ground. Bengkokin aja dulu kakinya. Kemudian ada sebuah switch yang rusak. Biasa TV LG kayak gitu memang. Switchnya udah nggak bisa dipakai lagi yang ini. Sedangkan yang masih baru tuh kayak gini jadinya. Nah gini ya. Ini dipasang. Kemudian ada fuse 4 ampere pasang di sini. Kemudian elko 35 volt 1000 mikrofarad, elko vertikal. Elko vertikal kita pasang di sini. Kemudian ada STRW 6554A. Sebelum saya pasang STR-nya, saya mau cek dulu STR-nya tuh rusak apa enggak. Meskipun saya curiga hampir 100% pasti rusak. Saya solder dulu ya. Komponen yang saya pasang tadi udah saya solder semua, tapi saya nggak masang STRW 6554 yang baru karena begitu saya cek STRW 6554 yang lama itu gak ada bedanya kalau dicek pakai ammeter analog gitu teman-teman. Sama, bisa jadi STR masih bagus. Kita akan cari tahu dengan cara mengecek tegangan setelah kita pasang semua. Jadi
tanpa tabung saya mau tes TV ini teman-teman. Untuk anodanya saya taruh itu, saya tutupin sama casing dari MCB, saya madepin ke atas gitu ya. Terus untuk CRT board ini saya arahin ke atas seperti ini supaya setrumnya nggak nyembur kemana-mana. Terus di sini kaki transistor horizontal saya open ya, solderannya saya lepas teman-teman untuk kolektornya. Kemudian untuk B+ di playback ini juga saya lepas dengan maksud supaya playbacknya nggak aktif gitu. Saya mau cek tegangannya, kira-kira ada nggak tegangan 115 voltnya. Sebelum itu saya mau cek dulu, saya mau cek korslet apa enggak kira-kira dengan cara tes stekernya teman-teman. Ini langsung nyambung. Kalau misalnya saya balik, dia seolah-olah short. Kalau diukur short ini, teman-teman. Kalau diukur short, bentar saya cari solusi dulu. Karena waktu saya bandingin sama TV yang masih dalam keadaan baik, waktu saya tes stekernya ternyata hampir-hampir korslet juga, tapi beda sama yang ini sih teman-teman. Kalau ini tuh memang benar-benar hampir nggak ada hambatan sama sekali, dan saya agak ragu-ragu gitu. Untuk membuktikannya cuma satu sih, kita uji coba. Ada juga satu cara supaya ngelihat ini korslet apa enggak. Kita pakai alat yang namanya soft start teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat di sebelah ujung kanan itu ada lampu dan MCB-nya saya off kan. Kalau misalnya lampunya nanti nyala terang, biasanya ada yang korslet sama rangkaiannya. Bismillah. Oh. Lupa saya. Soft start saya kan belum saya sambung kabelnya. Langsung kita uji coba ya teman-teman. Soft startnya udah saya betulin. Bismillah. Tuh. Nyalanya terang banget kan? Artinya rangkaian regulatornya tuh masih korslet. Bener teman-teman, dugaan saya tadi. Ternyata rangkaian regulatornya itu masih korslet. Ini kalau saya enggak pakai soft start, ini sekringnya langsung putus lagi nih. Kenapa kok bisa korslet? Apa jangan-jangan gara-gara STR yang lama? Kalau gitu sekarang saya mau ganti STR-nya dengan yang baru. Teman-teman, saya barusan ngedapetin ternyata diodanya rusak, kiprok maksudnya. Kiproknya rusak D25B60. Untuk output dari kiproknya, anoda dan katodanya masih dalam keadaan bagus. Kita bisa lihat ya, dengan cara mengeceknya seperti ini. Anoda, katoda, atau dibalik lah. Saya sering kebalik nyebutnya teman-teman. Anoda dan katoda. Kalau misalnya kita ukur, dia nggak boleh bolak-balik. Tuh, nggak nyambung sama sekali kan yang untuk bagian sini. Tapi kalau misalnya sebaliknya, tuh
baru nyambung. Tertulis di sana 473 atau 474. Artinya ini masih dalam keadaan bagus untuk anoda dan katoda alias outputnya. Tapi untuk inputnya, ini kan yang tengah nih ada 2 buah kaki, nomor 2 dan nomor 3 itu input AC. Tapi untuk input AC waktu kita cek tuh dia korslet teman-teman tuh. Ini nggak boleh ya. Tuh, korslet dia. Inilah yang menyebabkan korsleting. Jadi saya harus cari dulu kiproknya, baik cabutan atau beli. Kayaknya sih saya mau cabutan aja deh. Semoga aja hampir-hampir mirip ya. Nah, nanti setelah saya ganti, saya bakal balik lagi ke kalian. Video ini durasinya udah panjang, jadi kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. See you and bye-bye.